Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kumala Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes. Di sini saya ditemani oleh Ibu Atika. Beliau adalah pengajar mata pelajaran PPKN dan saya pun ditemani oleh Ibu Erna Sulistiani. Beliau adalah pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Assalamualaikum Bu Erna. Assalamualaikum Bu Atika. Salam Bu Rati. Apa kabarnya Bu Erna? Apa kabarnya Bu Atika hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Erna, Bu Atika. Untuk kegiatan pasca observasi hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Atika terkait observasi dari kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Ibu Atika, yang kaitannya dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Atika kemarin. Pertanyaan yang pertama ya Bu Atika, langsung saja. Bagaimana perasaan Bu Atika ketika proses pembelajaran berlangsung kemarin Bu Atika? Ya, terima kasih Bu Rati. Mungkin perasaan saya karena biasanya saya ngajar sendirian, sekarang ditemani ya Bu ya. Ya. Jadi masih grogi gitu. Tapi alhamdulillah untuk kegiatan pembelajarannya itu berjalan dengan lancar dan baik. Baik Bu Atika, berarti artinya untuk proses pembelajaran kemarin berjalan dengan baik semuanya ya Bu Atika ya. Ya. Kemudian area pengembangan yang sudah Ibu Atika lakukan kemarin itu apa saja Bu? Dan tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu Atika lakukan di dalam proses pembelajaran kemarin apa saja Bu? Bisa Ibu Atika ceritakan? Ibu, untuk tahapannya itu saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian jurnal dan administrasi lainnya. Dan untuk area pengembangannya sendiri itu saya ambil dua Bu, area pengembangan di pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu sendiri saya ambilnya dari tes tertulis, dan untuk area pengembangan keterampilan saya ambilnya dari proses presentasi dari peserta didik. Oke, baik Bu Atika. Jadi untuk area pengembangannya Ibu Atika lakukan kemarin pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, mengambilnya dua ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Serta tahapan atau langkah yang Bu Atika ambil dalam proses pembelajaran itu, Bu Atika mengambil langkah-langkah dalam pembuatan perangkat pembelajaran ya Bu, persiapan perangkat pembelajaran. Oke, selanjutnya Bu Atika, kondisi berarti aku ngambilnya dari belakang ya. Berarti aku baik Bu Atika. Berarti untuk area pengembangannya Ibu bisa mengambil baik Bu Atika. Berarti untuk area pengembangan Bu Atika mengambilnya dari keterampilan dan pengetahuan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengetahuan yang sudah Ibu ambil, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Untuk tingkat keberhasilannya untuk area pengetahuan itu sekitar 95%, dan untuk area pengembangan keterampilannya itu presentasinya masih sekitar 85%, lebih di bawah dari pengetahuannya. Oke, baik Bu Atika. Berarti sudah dilakukan dengan baik ya Bu, dan sudah berjalan dengan baik. Oke. Namun mungkin masih ada beberapa kendala ya Bu ya. Ya, oke. Nah, menurut Ibu Atika, kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bu Atika atau tantangan apa saja yang dihadapi Bu Atika ketika melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut Bu? Pada saat pelaksanaan pembelajaran mungkin hambatannya itu sama yang dialami sama guru-guru lainnya gitu, yaitu ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat di dalam diskusi
apa ya, jadi kayak misalnya mereka itu lebih mengandalkan teman lah, udah ada yang pinter ini biar mereka yang mengerjakan kayak gitu, jadi yang lainnya pada mainan HP sendiri kayak gitu. Paling itu aja sih. Oke, baik Bu Atika. Berarti artinya untuk tantangan atau hambatan yang Bu Atika alami di dalam kelas itu mungkin sama dirasakan sama seperti guru-guru yang lainnya Bu Atika ya. Iya, jadi ada eh, yang harus diperbaiki mungkin dari itu ya, dari siswanya tersebut ya. Mungkin dalam hal diskusi kelompok mungkin ya Bu ya. Iya. Terus kemudian langkah apa yang akan Ibu Atika lakukan untuk memperbaiki hal tersebut Bu dalam kelas? Ini mungkin nanti dalam pembagian kelompoknya akan saya rubah lagi. Jadi misalnya kayak disesuaikan dengan bakat dan minat siswanya seperti itu Bu. Kayak misalkan kadang ada siswa yang pengen kegiatan pembelajarannya itu dengan gaya visual atau auditori ataupun kinestetik seperti itu. Mungkin nanti akan dibagi-bagi seperti itu. Oke, berarti untuk kedepannya Bu Atika akan membuat sebuah perubahan ya Bu ya untuk proses pembelajaran di masa yang akan datang, yaitu dengan merubah gaya belajar peserta didik ya Bu ya. Mungkin nanti Bu Atika akan melihat dari gaya belajar visual, dari gaya belajar auditori, ataupun dari gaya belajar kinestetik. Jadi nanti dari situ anak akan merasa nyaman ya ketika berdiskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kira-kira nih Bu Atika, kapan perubahan tersebut akan Bu Atika lakukan? Kalau kapan waktunya mungkin saya belum bisa menetapkan Ibu. Cuman insya Allah secepatnya saya akan melakukan perubahan itu biar anak nanti belajarnya lebih nyaman gitu. Oke, berarti artinya Bu Atika sudah mempunyai perubahan ya Bu ya, mempunyai rencana perubahan ke depannya, proses pembelajaran apa yang harus Bu Atika lakukan, tetapi itu akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Iya, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Atika bisa terrealisasi dengan baik, bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti proses pembelajaran berikutnya itu bisa menjadi proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian baik, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Atika bisa terrealisasi dengan baik dan pembelajaran berikutnya akan jauh lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Atika sudah meluangkan waktunya untuk percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih ya Bu Atika. Selanjutnya untuk Bu Erna. Saya memberi kesempatan kepada Bu Erna untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait kegiatan pasca observasi hari ini Bu, tentang pembelajaran di kelas yang telah dilakukan oleh Ibu Atika kemarin, dan juga saya ya Bu mengenai pra observasinya kemarin juga. Terima kasih, berarti selamat siang ya Bu. Ya, terima kasih bersedia untuk mendengarkan interaktif sebagai coaching dan berat sebagai coachnya. Di mana mohon izin saya untuk menyampaikan refleksi terkait dengan pelaksanaan atau praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Ati. Dan perlu saya sampaikan untuk observasi dan observasinya, karena memang saya tidak secara langsung untuk ini yang hadir, tapi saya juga sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk pra dan observasi sudah berjalan dengan baik. Dan ini sedikit saya akan memberikan refleksi terkait dengan praktek coaching yang telah dilaksanakan. Di mana untuk ini berarti saya khususnya kepada CGP saya yaitu Bu Rati ya. Iya Bu. Di mana untuk pelaksanaan coaching sendiri sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bu Rati telah
menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, di mana dalam ketiga prinsip tersebut ada 8 kriteria yang sepenuhnya telah dilaksanakan oleh Bu Rati. Kemudian untuk penilaian saya terkait dengan praktek di pasca percakapan ini, di mana Bu Rati telah menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Koci pada saat mengajar, dan juga tadi menanyakan indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi sudah dijelaskan dan juga sudah dilakukan dengan memenuhi 8 kriteria sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian untuk yang selanjutnya, Bu Rati juga menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data yang tadi telah disampaikan. Dan yang terakhir, menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi yang telah dilakukan. Dan intinya untuk kegiatan coaching ini, Bu Rati sudah bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Erna. Demikianlah kegiatan pasca observasi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.